Jerman, sang raksasa ekonomi Eropa yang dulu kokoh seperti benteng abad pertengahan, kini seolah tertiup badai krisis dari segala arah. Dari negara yang biasanya berjaya di puncak rantai ekonomi dunia, Jerman kini seperti petinju yang kewalahan menangkis pukulan bertubi-tubi. Semua ini bermula ketika Rusia menyerbu Ukraina pada Februari 2022. Dalam langkah solidaritas, Jerman bersama negara-negara barat menjatuhkan sanksi besar-besaran kepada Rusia. Tapi siapa sangka sanksi yang mereka lontarkan malah berbalik menyerang balik seperti bumerang. Rusia menutup keran gasnya ke Jerman hingga akhirnya pada akhir 2022 benar-benar memutus aliran gas. Dan boom, industri yang 55% bergantung pada gas Rusia seperti terkena serangan mendadak. Nah, daripada penasaran, langsung aja kita bahas kenapa Jerman, sang raksasa Eropa, mulai tumbang. As Germany's economic outlook shifts from grand to gloomy, the model behind its rise is thrown into doubt. Why should you change a winning team? The success of the last 20 years probably has made a couple of people, a bit blind, a bit insensitive to how the global economy has changed. If left untreated, Germany's economic pain risks spreading to an entire region. Ketika harga gas melonjak 3000% lebih, musim dingin di Jerman berubah menjadi mimpi yang buruk. Rumah-rumah yang biasanya hangat dan nyaman kini dingin dan membekukan, menjerumuskan jutaan keluarga ke dalam kemiskinan energi. Mereka tak sanggup lagi membayar pemanas rumah. Inflasi pun meledak hingga 10%, menghantam industri dan membuat banyak orang berpikir dua kali untuk belanja kebutuhan harian. Lebih tragisnya lagi, dampak domino ini mengguncang industri andalan Jerman, sektor otomotif, yang jadi kebanggaan bangsa, dan merek-merek seperti BMW dan Mercedes, Volkswagen harus berhadapan dengan biaya produksi yang melonjak 40%. Di sisi lain, mobil listrik Cina dengan harga yang lebih murah dan teknologi baterai yang canggih menyerbu pasar global dan mencuri pelanggan Jerman. Energi murah hilang, industri kewalahan. Ya, itu istilah yang terdengar. Jangan tanyakan tentang energi murah kepada Jerman. Lupakan. Agresi Rusia di Ukraina memutus suplai gas murah. Ditambah lagi tekanan dari proyek Green Deal Uni Eropa yang menaikkan harga energi lebih tinggi lagi. Sekarang, industri Jerman seperti petinju yang dipaksa bertarung dengan tangan terikat. Tenaga kerja murah dari Eropa Timur, lupakan, sudah habis. Biaya hidup dan gaji di negara-negara Uni Eropa baru naik drastis. Tenaga kerja pun menepis. Kalau ini balapan, Jerman seperti kehabisan bahan bakar di tengah lintasan. Green Deal memang dimaksudkan untuk memperkuat teknologi Eropa, tapi kenyataannya komponen teknologi penting justru diimpor dari luar, dan Eropa mulai kehilangan daya saingnya. Jerman versus Cina, ya ini duel yang tak seimbang. Sementara Jerman tertatih-tatih karena krisis energi, Cina melesat bak roket dengan subsidi besar-besaran untuk mobil listriknya. BYD, bintang baru di dunia otomotif, bahkan mengalahkan Volkswagen dalam penjualan mobil listrik global pada 2023. Ironisnya, Jerman yang dulu menjadi penguasa pasar Cina justru sekarang kehilangan pijakan. Situasi ini bagaikan mimpi buruk berlapis. Di Eropa, konsumen mulai memilih kendaraan listrik Cina yang lebih murah, membuat pabrik-pabrik Jerman terpaksa memangkas produksi hingga 30%. Ribuan pekerja di sektor otomotif terancam kehilangan pekerjaan, sementara rantai pasokan suku cadang dan bahan baku ikut terpukul keras. Perlambatan industri bagai badai yang datang sebelum hujan. Masalah Jerman bukan cuma soal krisis energi atau ekspor. Bahkan sebelum itu, sejak 2018, tanda-tanda perlambatan industri sudah terlihat. Produksi menurun bukan karena ekspor, tapi karena permintaan domestik yang melemah. Saat harga energi melonjak ditambah kenaikan inflasi dan biaya tenaga kerja yang makin mahal, semuanya menjadi semakin sulit. Sementara itu, Cina melesat dengan ekspor mobil listriknya. Bahkan produksi otomotif di Amerika Utara menunjukkan tren positif meski menghadapi tekanan yang sama. It's really the European Union where most of the trade for Germany takes place, exporting and importing at the same time. So if Germany's economy is not doing that well, that is also experienced by the other. Krisis demografi adalah ancaman dari dalam. Belum selesai soal energi dan manufaktur, Jerman menghadapi bom waktu yang lain, populasi yang menua.
Pada 2030, lebih dari sepertiga penduduk Jerman akan berusia di atas 60 tahun. Sementara angka kelahiran yang rendah membuat jumlah tenaga kerja produktif terus menyusut. Jika tren ini berlanjut, Jerman bisa kehilangan jutaan pekerja pada 2040. Populasi tua membutuhkan anggaran pensiun dan layanan kesehatan yang lebih besar, menyerap 25% anggaran negara pada 2030 nanti. Tapi, siapa yang akan membayar itu semua kalau tenaga kerja semakin sedikit dan produktivitasnya menurun? Kalau Jerman adalah pemain sepak bola, sekarang mereka seperti striker top yang tiba-tiba kehilangan insting mencetak gol. Semua mata tertuju pada mereka, tapi yang terlihat hanyalah kekacauan di lini tengah ekonominya. Sebagai lokomotif ekonomi Eropa, kemunduran Jerman jadi sorotan dunia. Tapi kali ini masalahnya jauh lebih dalam. Masih ingat Euro, proyek ambisius yang tak sesuai harapan? Kita semua tahu mata uang euro adalah proyek besar Uni Eropa. Ya, semacam all in dalam 20 tahun terakhir. Tapi harapan besar itu perlahan berubah jadi beban berat. Alih-alih membawa kemakmuran, euro malah menciptakan masalah baru, terutama buat Jerman. Bicara tentang ekonomi Jerman, ada 3 senjata rahasia yang jadi pondasi Jerman. Energi murah dulu didapat dari Rusia. Tenaga kerja terampil dan murah berkat aliran pekerja dari Eropa Timur. Ekspor ke Cina, pasar besar yang haus akan produk Jerman sebelum ditinggalkan Cina. Ada yang iseng bilang Jerman punya pilar keempat, ngirit anggaran militer karena urusan pertahanan mereka ditanggung Amerika. Tapi kini semua itu sudah mulai goyah. Euro, Jerman tak lagi mendominasi. Dulu, euro dianggap sebagai keuntungan besar untuk Jerman, si eksportir nomor 3 dunia. Tapi jika kita lihat kinerja ekonomi selama kawasan euro berjalan, hasilnya jauh dari ekspektasi. Mata uang yang seharusnya jadi alat nomor 1 justru menciptakan ketimpangan yang membebani ekonomi Jerman. Dan ini saatnya lokomotif yang perlu bahan bakar baru. Sekarang Jerman seperti kereta super cepat yang kehabisan daya di tengah perjalanan. Tanpa bahan bakar energi murah, tenaga kerja yang terampil, atau ekspor yang dominan, lokomotif ini mulai kehilangan kecepatannya. Apakah Jerman bisa keluar dari jebakan ini? Atau mereka hanya akan menjadi pemain besar yang perlahan ditinggalkan oleh rival-rivalnya? Satu hal yang pasti, raksasa ini butuh strategi baru untuk ingin tetap relevan di panggung ekonomi dunia. Raksasa Eropa ini telah terancam menjadi sejarah. Jerman saat ini seperti berdiri di ujung jurang. Krisis energi, persaingan global, hingga masalah demografi jadi ancaman nyata yang harus segera ditangani. Kalau tidak, negara ini hanya akan menjadi catatan sejarah, sebuah kisah tentang kejayaan yang pernah ada, bahwa dulu pernah ada negara Jerman. Wah, sangat mengerikan bukan? Namun jika ada satu hal yang bisa kita pelajari dari Jerman, raksasa ini selalu berhasil bangkit dari keterpurukan. Tapi kali ini pertanyaannya adalah, apakah Jerman masih punya tenaga untuk melawan badai sebesar ini? Hanya waktu yang akan menjawab. Bagaimana pendapat kamu tentang badai ekonomi Jerman saat ini? Mampukah Jerman bangkit atau terlindas oleh zaman? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Terima kasih udah nonton, dan ini Relung Nalar.